Hari ini acaranya cukup santai ya, jadi nggak ada acara yang benar-benar khusus kecuali tadi jam 5 ya. Jam 5 kurang seperempat tuh mulai acara dinner bersama sampai jam 7 tadi. Jadi tadi pagi saya cuma sarapan aja pagi jam setengah 7. Oh, ada anak-anak. Sebentar. Sebenarnya mau lihat sunset ya, cuman ini masih jam 8 dan sunsetnya jam 10, jadi masih 1,5 jam, 2 jam lagi mungkin. Dan anginnya tambah deres, jadi tambah dingin. Kayaknya balik aja ke hotel deh. Dingin banget soalnya, dan sendirian juga sih ya, nggak ada temennya. Tapi cukup keren pemandangannya. Bisa dilihat di sini, ini ada lighthouse. Memang tempat untuk foto-foto, tapi sayangnya dikunci ya dalamnya. Pengen lihat juga. Dan hari kedua di Islandia atau hari ketiga ya sejak berangkat, itu hari yang sibuk banget sih ya. Sebenarnya nggak ada acara khusus di kantor ya. Dari pagi itu bebas acaranya, cuman ya meet and greet, terus ya ketemu kumpul-kumpul sama teman-teman yang baru datang juga. Tapi acaranya tuh mulai jam 5 sore. Jam 5 sore itu mulai makan malam, terus ada game show juga. Jadi ada beberapa orang yang mau ikut game kayak kuis gitu di depan panggung. Jam 6 mulainya sampai jam 7 sambil makan malam juga. Jadi acaranya cuman itu aja. Malam pun bebas lagi, mau ngapain bebas. Saya kan bingung ya mau ngapain ya. Saya tanya ke beberapa teman, itu mau pergi ke Blue Lagoon. Blue Lagoon itu kayak semacam pemandian air panas gitu. Tapi saya pikir kan hari Kamis kita mau ke Blue Lagoon juga, karena kan ikut tour Golden Circle ya, untuk grup activity. Jadi di Tenap itu semuanya itu dibagi dalam grup-grup gitu ya pegawainya. Dan di grup saya itu salah satu aktivitasnya yang saya ikut itu hari Kamis nanti ke tour Golden Circle, jadi keliling-keliling di Islandia gitu ya. Salah satunya ada ke pemandian air panas gitu. Jadi ya saya pikir kok kayaknya rugi ya kalau misalnya saya pergi ke sana juga hari ini. Tapi siangnya saya baru tahu kalau ternyata hari Kamis itu nggak ada tour ke Blue Lagoon. Pantesan teman-teman yang lain pada ke Blue Lagoon, karena memang nggak ada. Kalau yang hari Kamisnya tuh ternyata perginya ke Hidden Lagoon, jadi berbeda tempatnya. Dan Blue Lagoon itu memang tempat yang lebih bagus ya. Ada beberapa tempat lain yang direkomendasikan teman saya yang sudah di sini ada yang sudah di Islandia tuh sejak hari Kamis, jadi dia sudah muter-muter kemana-mana. Katanya ada yang bagus lagi tuh air terjun ya, air terjun, dia bisa foto-foto di situ, bisa jalan di belakangnya air terjun juga, jadi kayak bisa dapat foto yang cukup bagus. Terus juga asik juga di sana. Tapi saya pikir-pikir kalau air terjun sih di Indonesia kan ya banyak ya. Jadi kayak agak males aja ke sana. Lagian basah juga di sana, jadi harus pakai jas hujan. Paling nggak pakai celana yang jas hujan yang jaket sama celana itu ya, biar nggak basah. Sepatu juga ada kemungkinan bisa basah, dan ya agak malas saja ke sana. Dan hari ini itu kan dimulai dengan sarapan dulu kan ya. Sarapan jam 6.30 tuh saya bangun. Jam 6 saya bangun tuh jam setengah 6 kalau nggak salah. Saya mandi-mandi, setelah itu jam setengah 7 saya sarapan, karena memang sarapannya dimulai jam setengah 7.
Dan di situ saya itu ketemu dengan kenalan dengan Christina. Christina apa Christine ya? Christina. Christina, ya kayaknya Christina. Ya dia ada ten upper juga yang dari grup lain. Jadi saya datang ke sana tuh yang paling pertama, dia yang datang kedua. Terus dia nyamperin saya, terus kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Oh kamu dari grup mana? Gitu kan, dari mana dan lain sebagainya. Terus saya tanya ke dia hari ini dia mau ngapain. Dan katanya sih hari ini dia mau food tour bersama satu ten upper lain dan mau makan keliling-keliling di restoran gitu. Saya pikir tuh dia mau keliling-keliling sendiri ke restoran terus makan sendiri. Saya kan inget kan ya kemarin waktu makan waktu makan apa namanya burger plus bir itu ya, itu kan habisnya 500.000 satu kali makan. Saya pikir apa kemahalan gitu ya. Kalau dia pergi ke beberapa restoran itu kan jadinya nggak tahu nanti habis berapa juta kan. Tapi setelah ngobrol-ngobrol lagi ternyata itu dia nggak tur sendiri, maksudnya dia nggak jalan-jalan wisata kuliner sendiri itu nggak. Jadi ada yang namanya food tour dan ada cukup banyak pilihannya. Jadi itu kayak ada guide-nya, terus kita diantar ke restoran-restoran yang ada sejarahnya lah ya di Islandia. Terus kita nyobain makanan di sana satu porsi gitu. Sampai jam 9 saya masih belum tahu mau acara apa. Saya tanya-tanya ke resepsionis hotel. Dia merekomendasikan beberapa tour, tapi kayaknya sebagian besar tuh cukup lama ya, butuh waktu seharian. Dan jam 5 kan saya sudah harus sampai sini untuk makan malam kan ya. Terus akhirnya saya nyari-nyari yang food tour tadi. Terus saya order aja food tour salah satu yang keluar nomor 1 di Google. Harganya $115. Jadi mahal. Di situ turnya ke 5 restoran. Dan waktu yang dibutuhkan untuk tur itu tuh sekitar 3 jam. Jadi lama banget. Ya, dan itu nggak pakai bis, nggak pakai apa. Jadi kita jalan sekeliling kota gitu ya, berhenti di beberapa restoran gitu. $115 itu sekitar 1,7 juta ya. Jadi ya lumayan sih ya buat satu hari. Buat 3 jam habis. Tapi akhirnya saya pesen itu karena saya nggak tahu lagi mau kemana. Saya juga malas kalau nggak ngapa-ngapain juga, mumpung ya hari ini. Jadi saya order aja food tour. Saya pun jalan ya, saya pesen yang jam 10.30 kalau nggak salah. 10.30 terus saya jalan santai. Oke, tadi sudah habis sarapan, terus ngobrol sama teman-teman yang baru datang juga dan kongko-kongko ya. Sekarang jam berapa ya? Jam setengah 10, jadi saya mau cabut, mau jalan-jalan sendiri hari ini. Pingin tour aja keliling kota dan mungkin nanti food tour juga kalau ada. Dan nanti balik ke sini buat makan malam jam 5, jam 6 ya mungkin ya. Oke, let's go. Oke, balik lagi ke kamar. Akhirnya setelah mikir-mikir, saya putusin bawa tas aja ya. Mungkin tips ya, kalau mau perjalanan jauh, mending bawa tas handbag gitu ya, atau tas kamera yang kecil, atau tas lempar yang kecil. Karena perlu bawa barang cukup banyak ya, misalnya power bank dan lain sebagainya. Akhirnya saya mau bawa tas ini aja, walaupun isinya kosong ya, tapi kayaknya lebih nyaman daripada semua ditaruh kantong ya. Dan cukup asik juga jalan. Saya agak telat sampai di sana karena mungkin kebanyakan foto-foto ya di jalan. Also diese Stammesgrenze hat dann irgendwie nicht so.
telat cuman sekitar 5 menit sih ya, dan sampai sana sudah ditungguin, dan ternyata futur yang saya pesen itu sama yang dipesan dengan Christina, plus jam-jamnya juga sama, padahal kan ada beberapa jam ya, dan setiap futur itu kalau nggak salah tiap jam ya, jadi gate-nya bisa beda-beda. Dan di situ asik sih ya. Gate-nya namanya siapa ya? Lucu kok namanya. Niko ya. Noki, namanya Noki. Iya, Noki the Viking. Namanya Noki. Saya orangnya sangat-sangat ceria dan lucu banget, suka cerita-cerita dan ngeluarin jokes-jokes gitu ya, asik. Terus kita pergi ke restoran-restoran, ada 5 restoran. Yang pertama kita pergi ke Reso. Itu kita makan pancake, Icelandic pancake katanya. Ada yogurtnya juga, yogurt plus ada stroberinya gitu di yogurtnya, semacam yogurt katanya, tapi sebenarnya bukan yogurt, tapi sama persis rasanya kayak yogurt. Terus ada smoke lamb, jadi domba asap, terus dikasih roti gitu, sama minum kopi di sana. Dan itu enak banget sih menurut saya. Kalau untuk smoke lamb-nya dan makan di situ sih oke sih ya, oke. Tapi yang enak tuh yogurtnya enak banget, kayak lembut gitu ya, lembut banget dan enak. Kita ngobrol-ngobrol di situ, dia cerita macam-macam. Terus kita pergi lagi ke hotdog ya, ini hotdog yang sangat terkenal sih. Hotdognya itu katanya banyak orang terkenal di situ. Orang pertama yang mempopulerkan hotdognya sudah berjalan 80 tahun katanya, sudah kuno di situ, dan katanya sih antriannya bisa panjang banget sampai melingkar-lingkar di sekeliling situ karena saking ramenya di situ ya. Dan awalnya tuh bisa terkenal dan viral itu karena ada orang terkenal yang pernah ke situ, dan orang terkenal itu adalah Bill Clinton katanya. Jadi Bill Clinton lewat, terus si orang yang jualan itu, Bill Clinton mau nyobain hotdog gitu. Terus Bill Clintonnya datang, terus beli hotdog tapi nggak pakai komplit ya, cuman hotdog sama mustard aja katanya. Terus katanya dia bilang ini adalah hotdog paling enak yang pernah saya makan. Tapi ya saya nyobain hotdognya. Jadi hotdognya itu cukup simple ya, kecil biasa. Dagingnya pakai daging domba karena memang di sini banyak pakai daging domba ya. Jadi lamb, terus ada potongan bawang bombay ya kayaknya. Terus juga ada potongan bawang bombay yang kecil-kecil yang digoreng. Jadi kalau kita makan hotdognya itu kayak krenyes-krenyes, ada sausnya, nggak tahu saus apa, ada mustardnya juga, dan rasanya enak banget memang. Mungkin tuh memang bener sih hotdog terenak yang pernah saya makan. Kita semua nikmatin coba makan hotdognya, dan sambil cerita-cerita juga siapa orang terkenal, siapa aja yang pernah kesini. Ada Justin Bieber, ada Lady Gaga, ada banyak orang katanya yang sudah pernah nyobain hotdog ini. Terus ya kita jalan lagi. Ketiga itu ke restoran Jakonen. Saya nggak tahu cara bacanya gimana. Itu kayak domba juga, kenapa ya, domba dikasih roti gitu. Terus ada juga salmon juga. Jadi kayak makannya kayak mentah deh salmonnya. Salmon kayak semacam salmon, tapi sebenarnya katanya bukan salmon. Jadi di Islandia tuh ada beberapa jenis ikan salmon. Jadi tipenya tuh beda-beda. Ada yang di situ tuh salmon yang bisa hidup di air tawar juga tuh gimana, saya juga nggak terlalu ngerti. Tapi terkenal karena nggak terlalu kerasa bau, jadi kerasa lebih fresh gitu kalau dimakan, dan mungkin lebih gampang ditemukan ya mungkin untuk bahannya di sana. Tapi itu enak banget sih. Jadi salmon ada telurnya juga, dan juga ya itu enak banget sih, enak. Sama ada juga kayak semacam apa ya, mashed potato kayak semacam itulah, dan ya enak-enak.
rasanya cukup oke. Terus kita ke restoran keempat, kita mau makan tacos. Jadi kita sudah di restoran, dia sudah ngomong segala macam, oh ini tacos begini, kita akan makan ini, dijelasin dulu. Jadi setiap kali mau ke restoran, kita di depannya restoran dulu atau di deket situ, terus kita grup dulu berdiri, terus dia cerita tentang restoran itu, tentang sejarahnya restoran itu, menu-menu yang ada di sana, dan kita mau makan apa, baru kemudian masuk ke dalam, dia pesen dan kita makan. Jadi kayak gitu selalu. Dia sudah di depan restoran, dia cerita dengan lucu sekali. Terus ketika mau masuk restoran, oke, sekarang kita masuk gitu ya. Ternyata restorannya dikunci. Jadi restorannya itu tutup ternyata. Dia bilang, wah, kok bisa tutup ya? Terus dia langsung telepon ke kantornya dia. Loh, ini gimana restorannya kok tutup gitu? Ternyata itu ada kesalahan miskomunikasi katanya. Dan ini baru pertama kali terjadi di sejarahnya dia bertahun-tahun jadi guide makanan. Dan setelah dia nelpon restoran, oke, kita pindah restoran aja, di dekat sini ada restoran, kita akan dapetin 3 course menu katanya. Terus kita langsung ke sana dan kita pergi ke restoran namanya Solon. Ya, itu ada 3, memang bukan 3 course menu, itu bukan 3 kali makan ya, tapi satu piring itu ada 3 makanan gitu. Sebenarnya dari tadi juga kayaknya 2 course atau 3 course menu semua ya. Di menu itu cukup oke. Restorannya yang ini, restorannya bukan restoran yang terlalu bersejarah ya sebenarnya katanya dia. Bahkan ini bisa dibilang restoran yang baru, tapi enak banget katanya. Terus kita nyobain menu yang dia pesen itu, yang pertama itu cheese, kayak semacam cheese sama ada tomatnya. Itu ya rasanya mirip-mirip kayak mozzarella, tapi lebih gampang digigit kali ya. Nggak terlalu spesial menurut saya, dan tomatnya itu rasanya asam-asam gimana gitu ya. Kok tomat? Iya, bener tomat. Terus yang kedua itu ada kayak semacam ikan, ada mashed potato-nya, dan itu enak. Mashed potato-nya itu rasanya benar-benar enak. Terus menu yang ketiga di situ itu adalah sup, dan supnya ini, wah gimana ya? Itu memang supnya enak banget sih. Itu sup dalamnya ada kayak seafoodnya gitu ya. Ada beberapa kayak kerang, ada macam-macam sih ya dalamnya, tapi nggak terlalu banyak. Ada jamurnya juga. Tapi itu supnya enak banget. Dan semuanya juga bilang yang di tour itu ini supnya enak banget gitu. Dan kita makan di situ. Sampai saya karena enak, saya langsung habisin semuanya. Dan banyak juga ya, beberapa sudah habisin karena memang porsinya memang kecil-kecil ya, kayak fine dining gitulah ya di tempat itu. Terus baru setelah saya sudah selesai makan itu keluar rotinya. Jadi rotinya itu roti kayak semacam roti bakar, tapi katanya sih adonannya dari sourdough. Enak sih rotinya, dan itu langsung dicobain dan langsung habis ya. Karena banyak yang suka. Jadi mestinya sih makanya dicelup sama supnya tadi. Tapi oke kok. Saya makan rotinya aja juga sudah enak. Terus yang kelima nih yang spesial, yang terakhir, karena memang yang terakhir kan biasanya untuk tur kayak gitu kan memang dessert ya. Jadi kita ke restoran yang terakhir, dan di situ kita nyobain dessert, ada es krim, es krimnya enak. Es krim plus kayak ada krimnya gitulah di atas, enak banget. Terus ada donat, donatnya itu bentuknya nggak bulat, tapi bentuknya kayak ya semacam roti gitu ya, tapi rasanya mirip donat yang agak keras. Jadi nggak terlalu spesial menurut saya donatnya, bahkan ya kayak roti-roti yang agak lama di luar gitu ya, tapi ya lumayan lah ya. Terus ada kopi dan juga ada teh. Tentunya saya minum kopi. Terus ada yang unik di situ adalah namanya fermented shark. Jadi hiu yang sudah difermentasi, dan itu juga hiunya bukan hiu yang biasa ya, bukan hiu yang itu yang kita biasa lihat ya. Tapi itu katanya hiunya adalah hiu dari laut dalam. Jadi
hiunya itu bisa berumur ratusan tahun, bisa berumur 100 tahun, bisa berumur 200 tahun gitu ya. Dan itu hiu di lautan dalam itu sedikit berbeda dengan hiu-hiu yang biasa kita lihat di film-film atau kita lihat di akuarium gitu ya. Itu katanya hiunya buta atau gimana, saya juga nggak tahu. Dan fermentasinya juga unik. Ini adalah kayak makanan khas buat orang Islandia pun nggak terlalu suka makanan itu. Jadi cuman kayak pelaut-pelaut aja yang makan hiu itu, dan katanya ada efek untuk kesehatannya juga. Dan mereka biasa minum itu dengan alkohol. Namanya The Black Death. Hiunya itu fermentasinya juga unik. Fermentasinya itu nggak pakai apalah misalnya pakai alkohol atau pakai apa yang bisa kita pakai itu fermentasi ya. Tapi itu fermentasinya difermentasi oleh dirinya sendiri. Jadi badannya hiu tersebut itu mengandung pipisnya dia sendiri, karena katanya itu dia nggak punya saluran urin, jadi urinnya hiu tersebut itu dialirkan melalui darah dan dikeluarkan dari kulitnya dia. Jadi ketika hiu itu ditangkap dan dibiarkan mati gitu ya, dibiarkan beberapa, nggak tahu berapa hari atau berapa jam, dia akan terfermentasi kan ya, terfermentasi oleh dirinya sendiri, karena di dalam badannya dia, di dalam dagingnya dia itu sudah ada amonia dari pipisnya dia sendiri, dan itu yang membuat dia terfermentasi. Jadi memang agak sedikit kayak bau gitu ya, dan rasanya agak aneh sih ya. Kita cuma dikasih potongan kecil gitu dan kita makan. Dan biasanya kalau pelaut-pelaut itu makan hiu itu ditemani dengan kayak semacam whisky atau gin ya, alkohol gitu, namanya the Black Death kalau nggak salah. White Death atau Black Death ya, The Black Death ya. Jadi zaman dulu, jadi walaupun ini adalah tempat yang sangat dingin ya, Islandia, tapi sebenarnya tempat ini itu nggak ada alkohol selama hampir 80 tahun, dan alkohol baru masuk ke sini, ke Islandia itu 30 tahun yang lalu baru dibolehkan gitu. Dan itu pun prosesnya lama. Jadi pertama itu dibolehkan bir dulu atau wine dulu ya, wine dulu sampai berapa tahun, 10 tahun gitu baru boleh bir dan lain sebagainya. Jadi selama berpuluh-puluh tahun itu Islandia itu negara yang nggak boleh mengkonsumsi alkohol, karena katanya bisa berakibat buruk pada generasi muda di Islandia. Jadi akhirnya setelah bertahun-tahun nggak ada alkohol, akhirnya dia pemerintahnya akhirnya mikir, oh ini kan tempat atraksi turis ya, kalau misalnya kita bikin alkohol sendiri bisa dijual ke turis, itu kan mestinya dapat pemasukannya cukup banyak di negara. Jadi ini ide dari pemerintahnya bisa dibilang. Dan untuk biar masyarakatnya itu nggak mengkonsumsi alkohol tersebut yang mereka produksi, di alkoholnya itu dikasih label hitam dengan gambar tengkorak di situ. Karena ya kayak rokok lah ya, rokok kan ada gambarnya yang serem-serem itu ya. Dan alkohol itu yang diproduksi oleh Islandia ini itu dikasih label itu biar ngasih tahu ke generasi muda atau warga dari Islandia untuk jangan diminum gitu, karena ini racun gitu. Ya cukup unik sih ya Islandia, padahal negaranya negara yang sangat dingin. Tapi nanti saya akan cerita lagi mungkin tentang Islandia ya, mungkin di video yang lain. Karena si Inoki ini benar-benar lucu dan nyeritain banyak hal tentang Islandia yang saya nggak tahu, dan semuanya cukup menarik ya kayaknya untuk di-share. Ya, dan kita beli satu shot itu, cuman katanya minuman ini, The Black Death ini, itu nggak termasuk di dalam tour, tapi kamu bisa beli sendiri di restoran itu kalau mau. Nah, siapa yang mau gitu ya? Nggak semuanya mau sih ya, karena beberapa nggak minum alkohol juga yang ikut tour. Terus saya beli tentu saja karena pengen nyoba ya, dan harganya nggak terlalu mahal juga. Satu slot kecil tapi kecil banget sih ya, slokinya itu 50 ribuan rupiah kalau nggak salah, kalau ya sekitar 500-an mata uang sini ya. Dan setelah selesai tour, kita pergi juga ke gereja, kita pergi ke dalam gereja.
gereja yang bentuknya kayak lava gini ya, kayak ya gereja yang di tengah kota. Kita masuk ke sana, tempatnya banyak sekali orang yang lagi berdoa ya, jadi di situ nggak boleh terlalu berisik, harus diem-diem sambil lihat, foto-foto boleh. Nah, terus saya juga naik ke atas, bayarnya 120-an ribu lah bayarnya. Tapi itu anehnya di situ nggak ada yang jaga. Jadi sebenarnya kalau kita mau naik langsung itu nggak masalah kali ya. Karena di atas juga nggak dimintain tiketnya, ke bawah juga nggak dimintain tiketnya, jadi cuman ya asal naik aja gitu. Tapi kita bisa beli tiketnya gitu. Mungkin ya karena itu gereja kali ya, jadi nggak ada yang perlu untuk ngecek. Mungkin kalau nggak beli masuk neraka. Saya beli, sama teman-teman saya juga beli, dan kita lihat view-nya di sana dan cukup bagus. I'm just gonna tour guide. You guys want to check that out or want to keep going? Setelah itu kita pulang. Si Laura sama pacar atau suami ya, saya nggak tahu, sama pasangannya itu dia ingin shopping, mau beli souvenir di sana. Saya sama si Christina pulang aja deh, kita balik ke hotel. Terus bingung kan ya, lihat peta di Google Maps, kita jalan terus ketemu sama beberapa stand upper dari India, yang di situ ada yang saya kenal juga, namanya Sudar. Mereka juga mau balik ke hotel, tapi walaupun kita sama-sama lihat Google Map, arah yang dikasihin Google Map itu beda. Saya ke arah satunya, si Sudar sama teman-temannya yang dari India itu ke arah satunya, kita sama-sama ke hotel. Terus akhirnya wah bingung juga ya, udah tak matiin, kita ngikut petamu aja deh gitu. Terus kita jalan bareng, dan walaupun akhirnya arah yang diambil tuh arahnya yang dari petanya saya, tapi ya tapi pakai handphonenya dia jadinya. Tapi akhirnya sampai ke hotel nggak terlalu jauh, dan ternyata gampang sih memang, karena saya sudah beberapa kali ya ke tengah kota ya. Nah, jalan juga di situ kita ketemu lagi sama beberapa orang lagi, jadi rombongannya tambah lama tambah banyak yang kembali ke hotel, dan akhirnya sampai di hotel. Sudah capek ya, saya sudah jam 2 kalau nggak salah, jam 2 jam 3 sampai ke hotel. Setelah itu istirahat sebentar, mandi-mandi, dan rasanya capek juga ya, berjam-jam jalan di sana, dan juga rasanya perut juga kenyang karena habis makan cukup banyak. Terus jam 5 saya turun. Sebenarnya jamnya tuh bukan jam 5, tapi jam 4.45. Jadi saya agak sedikit telat sih. Walaupun acaranya memang belum mulai, tapi hampir semua orang sudah di dalam ruangan gitu. Terus di situ ada pembukaan, tapi bukan pembukaan yang sebenarnya katanya. Dari CTO-nya Ten Up, welcome, terus kasih sedikit kata sambutan lah ya. Terus kita mulai makan, setelah itu ada game show, dan pulang selesai acara jam 7, saya langsung cepet-cepet ke kamar lagi. Alasannya karena saya kebelet pup ya. Terus saya keluar ke sana, terus balik ke kamar, terus ya santai sejenak sebentar. Jam 8 saya turun lagi. Jadi teman-teman mau kemana nih, saya pikir. Ada beberapa yang pergi ke biliar, karena di dekat sini, dekat banget, 5 menit dari sini tuh ada tempat untuk biliar. Beberapa ke sana mungkin sambil minum-minum juga ya. Terus beberapa juga pergi ke kota, nggak tahu ngapain, cuma muter-muter aja. Terus saya juga ikut rombongannya yang direkturnya saya itu ada Brittany yang lagi hamil sebenarnya. Terus ada Kit juga yang kemarin saya pergi ke
sama dia juga, ada beberapa orang lagi, Pablo, ada Rich yang tadinya mau ikut tapi nggak jadi ikut, padahal kita nungguin dia juga. Tapi setelah dia ikut terus dia lihat ada skuter di depan, saya mau nyoba skuter gitu. Terus kita jalan lagi, terus ada banyak sih ya, kalau nggak salah sekitar 8 orang kali ya, 5-8 orang, cukup banyak. Tapi di tengah jalan saya mikir, wah saya capek kalau ke kota lagi, agak males juga. Terus saya mau ke laut aja deh, mau lihat sunset kalau bisa. Tapi ya setelah sampai di laut, ternyata anginnya terlalu deras, terus saya memutuskan untuk balik ke kamar hotel. Saya sampai ke hotel lagi mungkin jam 9 kali ya. Teman-teman yang lain pada pergi ke kota lagi. Tadinya mau ikut ke sana sih, tapi setelah dipikir-pikir di tengah jalan, jadinya saya mencar sendiri aja. Saya pengen lihat laut, karena tadi siang juga sudah cukup puas ya lihat kota ya. Udah 3 jam lebih di sana, 4 jam malah mungkin. Dan agak capek juga sih ya, udah pulang pergi ke sana beberapa kali. Dan besok juga ke sana lagi. Jadi ini saya jalan sendiri aja, santai, sambil menikmati pantai. Dan sampai hotel tuh rasanya capek banget ya, mungkin karena seharian dari pagi acaranya bisa dibilang sampai jam malam lagi ya, sampai jam 9:30, 10 sampai hotel. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di vlog selanjutnya untuk tahu acaranya ngapain aja.